Nah, kalau untuk pemeriksaan di transfer pricing ini, wajib pajak seperti apa aja sih Pak yang bisa menjadi target dari DJP-nya untuk melakukan pemeriksaan? Wajib pajak yang melakukan transaksi hubungan istimewa, maka itu harus ya dilakukan memenuhi prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Untuk contoh-contoh transaksi afiliasi apa aja sih Pak yang biasanya dikoreksi? Kalau kita lihat sederhananya kalau kita lihat di laporan laba rugi ya, nah kalau sekarang namanya adalah comprehensive income statement kan begitu ya. Nah, kita membahas khusus terkait dengan SP2DK dan pemeriksaan secara umum ya. Transfer pricing menjadi salah satu subtopik. Cuma kita nggak fokus ke sana gitu ya. Di dokumen apa yang mesti disiapkan, surat-surat tanggapan yang harus disiapkan seperti apa isinya. Jadi 2 hari ini kita memang akan membahas ya terkait dengan SP2DK pemeriksaan secara menyeluruh. Halo para wajib pajak, kembali lagi ke sesi tanya jawab bersama Dr. Mulyono. Ruang ngobrol santai seputar perpajakan, akuntansi, keuangan, dan hukum. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lagi nih topik-topik yang relevan untuk wajib pajak dan juga menarik, yaitu tentang pemeriksaan pajak khususnya untuk transfer pricing. Yuk, kita mulai aja. Halo, selamat pagi Pak Mulyono. Selamat pagi. Ya, balik lagi ke episode kali ini Pak, mau berbincang-bincang sedikit tentang hari ini topiknya yang kita mau tanyakan sih tentang pemeriksaan pajak, khususnya di transfer pricing, karena belakang ini kayaknya pembahasan tentang transfer pricing sedang hangat-hangatnya nih ya Pak. Oke. Nah, mau tanya sih Pak, pemeriksaan pajak khusus transfer pricing sebenarnya beda nggak sih dengan pemeriksaan pajak biasanya? Oke, jadi kalau pemeriksaan pajak ya terkait dengan khususnya sengketa atau koreksi ya transfer pricing ini. Nah, secara umum metode atau prosedur mungkin ya, bukan metode, prosedur pemeriksaannya sebenarnya adalah sama gitu ya, terkait dengan pemeriksaan pajak pada umumnya. Kita sempat bahas di video-video sebelumnya ya, terkait dengan adanya SP2, surat perintah pemeriksaan, lalu ada surat peminjaman dokumen ya, SPHP dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi terkait dengan prosedur pemeriksaannya sebenarnya sama ya dari pihak KPP. Bahkan secara umum yang melaksanakan fungsional pemeriksaannya juga sama divisinya orang itu aja gitu ya. Jadi sepengetahuan saya di dalam KPP fungsional pemeriksa itu masih belum dipisahkan tuh. Mana fungsional pemeriksa pajak transfer pricing, mana fungsional pemeriksa pajak bukan transfer pricing, itu tidak ada setahu saya, masih umum ya. Jadi mungkin di kantor pusat ada kali ya, Direktorat Perpajakan Internasional, tapi kan bukan bagiannya ya. Nah, karena di kantor pusat tuh ada Direktur pemeriksaan dan penagihan. Nah, di sana tuh gitu ya. Nah, tapi kalau di KPP pada umumnya fungsional pemeriksa itu belum ada yang spesialisasi ya di KPP Pratama. Nah, namun bedanya apa dari sisi pemeriksaannya? Hanya dari sisi jangka waktu ya. Jadi kalau di PMK 15 ya yang baru yang di tahun 2025 itu pemeriksaan kan kita tahu dibagi menjadi 3 jenis ya. Ada pemeriksaan yang lengkap, terfokus, spesifik gitu kan. Nah, itu jangka waktunya 5 bulan, 3 bulan, sama 1 bulan kan begitu. Nah, bedanya adalah kalau di PMK 15 itu diatur kalau terkait dengan sengketa transfer pricing, nah jangka waktu tersebut bisa diperpanjang ya, pemeriksaan grup atau pemeriksaan transfer pricing, karena bisa transfer pricing kan terlibat juga dengan pihak afiliasi ya, pihak yang punya hubungan istimewa. Nah, itu jangka waktunya bisa diperpanjang. Jadi DJP kantor pajak diberikan waktu lebih panjang tuh, maksimal sampai dengan paling lama 4 bulan. Ya, 4 bulan. Jadi itu aturannya. Nah, namun demikian kita juga sempat bahas di video sebelumnya ya terkait dengan jangka waktu ini ya. Isunya adalah sebenarnya kalau lewat dari jangka waktu itu ya, pemeriksaan pajaknya, surat ketetapan pajaknya masih sah-sah saja gitu. Tidak ada efek legal ya, dampak hukum terkait dengan sahnya surat ketetapan pajak yang diterbitkan akibat pemeriksaan yang lewat waktu. Bahkan ada putusan Mahkamah Agung ya yang sampai sempat digugat di Pengadilan Pajak lalu naik ke Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa SKP-nya masih
tetap sah gitu ya, walaupun pemeriksaan pajaknya sudah melewati jangka waktunya. Nah, ini memang menjadi satu bahan evaluasi lah gitu ya. Nah, kenapa? Karena di PMK 15 tidak disebutkan apa sanksinya. Sehingga ya berarti ini lebih ke internal saja ya, apabila evaluasi performa pemeriksaan dari fungsional pemeriksa dari KPP gitu. Tetapi dari sisi wajib pajak ya, surat ketetapan pajaknya tidak ada dampak hukumnya gitu ya, meskipun tadi sudah diberikan waktu 4 bulan nih. Nah, ternyata pemeriksaan terkait transfer pricing-nya lebih dari itu. Nah, itu SKP-nya tetap sah-sah saja gitu ya. Tapi kurang lebih itu ya secara umum ya. Jadi kalau pemeriksaan pajak terkait dengan transfer pricing secara prosedur sama, fungsional pemeriksaannya juga di divisi yang sama ya, di seksi yang sama di KPP gitu ya. Nah, cuman memang topiknya saja ya, jenis koreksinya khusus terkait dengan transfer pricing ya, atau transaksi pihak hubungan istimewa ini. Nah, kalau untuk pemeriksaan di transfer pricing ini, wajib pajak seperti apa aja sih Pak yang bisa menjadi target dari DJP-nya untuk melakukan pemeriksaan? Oke, jadi sebenarnya kalau sengketa atau koreksi transfer pricing ini ujung awalnya itu ada di transaksi hubungan istimewa ya, sesuai dengan undang-undang PPH kita yang kemudian didetailkan lagi di PMK-nya, yaitu di PMK 172 tahun 2023 ya. Jadi wajib pajak yang melakukan transaksi hubungan istimewa maka itu harus ya dilakukan memenuhi prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, DJP sesuai dengan dasar hukumnya di pasal 18 ayat 3 ya, berwenang tuh untuk melakukan penyesuaian alias koreksi atas wajib pajak yang melakukan transaksi hubungan istimewa. Jadi sederhananya, misalkan wajib pajak membeli ke grup perusahaannya gitu, harganya bisa 100 gitu rupiah ya per unit. Nah, ternyata DJP bilang, oh ini enggak, ini harusnya adalah 1000 per unit gitu. Berdasarkan tentu saja ada analisanya ya, kesebandingan dan seterusnya. Nah, itu DJP boleh ya diberikan wewenang berdasarkan undang-undang PPH kita untuk melakukan penyesuaian kembali. Ya, nah ini yang wajib pajak mungkin yang masih awam gitu ya. Jadi meskipun harga jualnya 100, kontraknya 100, uang yang diterima 100 gitu ya. Tetapi kalau itu hubungan istimewa, transaksinya DJP bisa masuk gitu melalui dasar hukumnya di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH, bahwa menurut mereka ini nggak wajar. Nah, tentu saja wajar itu kan cari kesebandingan. Nah, kesebandingannya apa? Ini sebanding atau tidak gitu kan. Data pembanding mereka juga ada database-nya. Tentu saja diuji lah gitu. Marginnya wajar nggak dan seterusnya. Nah, disinilah kadang-kadang menjadi sengketa atau koreksi ya antara wajib pajak dengan fiskus. Di mana wajib pajak, menurut wajib pajak ini sudah wajar karena ini gitu kan. Nah, tentu saja ini kita berbicara nanti penerapan PKKU-nya ya, prinsip kewajaran kelaziman usaha. Kalau dari sisi kantor pajaknya juga punya nih analisa nanti, mencari database pembanding dari eksternal, internal DJP, internalnya wajib pajak diminta, atau mencari database karena DJP juga punya kan database ya, yang mereka subscribe gitu kan juga. Nah, sebenarnya kembali kan hubungan istimewanya lagi gitu. Kita lihat hubungan istimewa itu secara perpajakan, nah itu ada 3 ya. Nah, ini diatur di pasal 18 ayat 4 ya di Undang-Undang PPH, dan kemudian diperjelas lah gitu, diperjelas bahkan mungkin diperlebar lah, mirip-mirip lah ya di PMK 172 2023 ya gitu. Nah, jadi ada 3 kategori ya. Yang pertama adalah terkait dengan kepemilikan atau penyertaan modal, kedua adalah terkait dengan kontrol atau penguasaan, yang ketiga adalah keluarga. Nah, khususnya yang diperjelas atau bahkan diperlebar ya menurut saya itu adalah terkait dengan penguasaan atau kontrol ini di PMK 172. Nah, kalau kepemilikan tuh intinya kepemilikan contoh saham ya di atas 25% kan begitu. Nah, kalau kontrol ini harus hati-hati. Karena penguasaan itu kan bisa manajemen, bisa teknologi, bisa bisnis kan gitu ya. Nah, cuman di PMK 172 itu ada frase yang unik gitu. Jadi di mana di sana disebutkan secara komersial atau finansial diketahui berada dalam grup yang sama. Nah, itu bahasanya apa tuh maksudnya? Nah, itu yang menjadi ada. Atau ada juga frase yang menyatakan bahwa di PMK 172 bahwa salah satu pihak itu menyatakan diri sendiri dalam memiliki hubungan istimewa. Nah, ini agak aneh juga nih ya gitu kan. Jadi frasenya harus hati-hati nih yang saya bilang nih yang tadi terkait dengan kontrol ya. Jadi kalau diketahui secara komersial atau finansial dalam grup yang sama. Nah, ini kan jadi kayak kok diketahui maksudnya kan nggak jelas ya. Diketahui ini apa?
kontrol, oh berarti ada kriteria spesifiknya kan nggak. Nah ini sampai saat ini belum ada, jadi bisa rentan multitafsir. Kemudian ada juga tentu saja keluarga sedara ataupun semenda kan begitu ya. Kalau sedara berarti kan garis keturunan lurus ke samping 1 derajat kan begitu ya. Untuk contoh-contoh transaksi afiliasi apa aja sih Pak yang biasanya dikoreksi? Jadi ini macam-macam gitu ya. Jadi kalau kita lihat sederhananya kalau kita lihat di laporan laba rugi ya. Nah kalau sekarang namanya adalah comprehensive income statement kan begitu ya. Nah jadi di situ kan kita lihat dari revenue kan gitu ya. Nah revenue ini dan ada expense juga kan begitu. Jadi pemeriksaan koreksi transfer pricing itu dia bisa, kalau kita lihat sederhananya itu revenue dia bisa dikoreksi, artinya bisa dinaikkan tentunya kalau revenue ya, dan biaya ya. Biaya ini bisa dinaikkan atau diturunkan. Kalau diturunkan biayanya berarti kan pajak penghasilan badannya yang bertambah, betul ya? Karena dikoreksi ini biayanya harusnya lebih kecil kan begitu. Pembayarannya harusnya lebih kecil kepada pihak afiliasi, ini terlalu digembungkan gitu. Nah, atau sebaliknya bisa juga koreksi biayanya diperbesar. Nah, untuk mengejar PPN ya, khususnya PPN jasa luar negeri kalau keluar, dan PPh-nya ya, karena kalau pembayaran ke luar negeri mungkin ada PPh 26-nya kan atas jasa misalkan. Jadi kalau diperbesar koreksinya menambah, artinya kan biaya atas jasa contohnya. Nah, itu mengejar PPh-nya ya, atau PPN atas jasa luar negeri contohnya. Nah, kita mulai dari sana ya, antara revenue ataupun biaya. Nah, revenue atau biaya itu kan bisa macam-macam. Dan expense juga sama, baik pembayaran ataupun pembelian. Nah, bisa apa saja? Tentu saja yang pertama atas barang kan gitu ya. Dia harga pembeliannya, kita bicara dalam konteks semuanya hubungan istimewa nih ya, ke pihak afiliasi ya. Harga barangnya itu, beli jualnya itu ke pihak afiliasi apakah sudah wajar atau belum ya. Kemudian jasa ya. Nah, ini paling sering nih ya menjadi koreksi. Kenapa? Kalau jasa itu kan namanya jasa ya, tidak terlihat fisiknya gitu kan. Nah, jadi apa aktivitasnya kan gitu ya. Kenapa dia bisa menge-charge ke grupnya ya atas penghasilan jasa, atau sebaliknya membayar biaya jasa kan ke luar negeri misalkan gitu ya, yang nilainya cukup signifikan gitu. Nah, itu kan dipertanyakan perlu nggak ini jasanya. Kemudian ada lagi terkait dengan royalti, penggunaan harta tidak berwujud kan gitu. Nah, royalti ini contohnya apa? Atas brand ya, atas paten ya. Yang paling umum kan sebenarnya brand ya. Jadi kalau misalkan brandnya itu misalnya sudah dimiliki oleh perusahaan multinasional atau di luar, didaftarkan di Indonesia, nah lalu ada perusahaan distributor misalkan yang menggunakan brandnya, berarti kan harus ada penggunaan atas brand itu alias royalti kan gitu. Nah, itu royaltinya apakah sudah wajar atau belum? Sudah ada royalti belum? Nah, itu dulu kan. Kalau nggak berarti harus ada royalti nih kan. Royalti kan ada PPh-nya gitu. PPh pasal 23 dalam negeri atau 26 kalau luar negeri. Nah, kalau sudah bayar royalti sudah wajar belum? Ya kan? Nah, atau jangan-jangan kegedean bayar royaltinya. Kan bisa dua sisi. Kekecilan nggak bayar atau terlalu besar. Nah, itu bisa dikoreksi juga. Nah, kemudian bisa juga terkait dengan dim dividen ya. Jadi kalau tidak termasuk dari tadi bunga juga ada sering tuh ya. Jadi bunga itu kan masih jadi expenses tadi saya bilang kan, bunga ya. Jadi tadi ada pembelian barang, pembayaran jasa, kemudian ada pembayaran royalti. Nah, habis itu ada pembayaran bunga juga tentu saja ya. Bunga kalau ada pinjaman dari pemegang saham atau sister company atau grup perusahaannya yang memenuhi kriteria hubungan istimewa tadi. Nah, di luar ini kan biaya semua ya. Nah, di biaya semua. Tetapi ada juga biasanya inilah tipi ya beratnya gitu kan kalau dilakukan koreksi. Ada namanya secondary adjustment lagi gitu. Nah, secondary adjustment itu tadi, kalau koreksi yang tadi kita bilang primernya lah gitu ya kita bilang. Nah, tetapi kalau ada secondary adjustment alias pembayaran yang tadi itu ya. Nah, bisa lagi dikenakan secondary adjustment berupa dianggap dividen. Nah, gitu. Dividen nih ya, dianggap dividen. Nah, jadi aslinya jasa misalkan gitu ya. Lalu sudah dianggap ini tidak memiliki manfaat ekonomis, misalkan dikoreksi tidak diakui, ya lalu dikenakan padahal PPh-nya mungkin udah store awalnya kan gitu, tapi direkarakterisasi sama DJP karena ini tidak memiliki manfaat ekonomi, tidak memenuhi PKKU, tidak wajar, dianggap dividen. Berarti setor lagi PPh atas dividen. Nah, ngerti gak? Jadi biayanya sudah tidak diakui, PPh-nya 26-nya dianggap nambah, PPh potong pungutnya dalam hal ini. Jadi PPh badannya bertambah, kemudian PPh potong pungut atas dividennya juga bertambah. Jadi double nih. Nah, itu contoh-contoh secara singkat ya, koreksi atas
transfer pricing. Kenapa menjadi beresiko ya kalau transfer pricing ini? Karena satu ada secondary adjustment kayak tadi ya. Jadi primernya contoh ada biaya jasa gitu kan, semuanya tidak diakui sama DJP. Jadi PPh badannya nambah dong. Karena dia berkurang. Lalu PPh potong pungutnya karena dianggap ada pembayaran dividen. Dividen kan ada PPh-nya juga, ya. PP 26 khususnya kalau di luar negeri kan 20% atau kurang kan begitu ya, tarif tax treaty. Nah, itu kena lagi PPh 26-nya. Jadi double dia. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya kalau pemeriksaannya biasanya yang dilakukan adalah dari semua ini ya salah satunya adalah mengetes margin kan begitu. Jadi kantor pajak itu kalau transfer pricing salah satu yang beresikonya adalah selain ada secondary adjustment, yang kedua ini terkait dengan langsung dikoreksi marginnya. Oh, kamu ada biaya jasa, oh, oke, ketemulah marginnya misalkan 6% gitu saat ini ya, margin kita bicara net margin gitu ya. Nah, ternyata tergantung tentu saja kita bicara ada namanya profit level indicator lah, rasio apa yang dipakai lah. Ya anggap aja kita bicara net marginnya dulu ya, misalkan tadinya udah 86%, oh diuji sama DJP. Tadinya 6%, harusnya ini 12%. Nah, berarti apa? DJP menambahkan penghasilan 6%. Langsung. Nggak usah koreksi yang lain-lain gitu. Jadi, otomatis apa? PPh badannya nambah, PPN-nya juga nambah gitu. Karena dia mengoreksi laba. Jadi, labanya padahal nih, wajib pajak itu cuma punya misalkan 6%. Tapi karena dia ada transaksi hubungan istimewa, langsunglah dikoreksi menurut DJP, labanya harusnya 12%. Yeah. Nah, dari 6 dinaikin jadi 12%. Nah, itu berarti apa? Penghasilannya nambah, PPh badannya nambah, PPN-nya nambah. Nah, jadi double juga kan gitu. Nah, itulah yang kenapa pemeriksaan transfer pricing itu menjadi cukup berisiko bagi wajib pajak yang belum siap gitu ya tentunya. Ya, kalau belum siap itu harus hati-hati ya. Kenapa? Biasanya koreksinya cukup besar gitu nilainya gitu. Kenapa tadi? Selain dari bisa berlapis-lapis dan juga pembayarannya kan kalau ke afiliasi biasanya cukup besar juga. Gitu, kurang lebih itu ya. Wah, kalau misalkan pemeriksaan gitu cukup besar ya Pak untuk transfer pricing ya. Berarti tadi kan ada transaksi jasa, royalti, dan juga bunga. Nah, kalau untuk cara kita wajib pajak untuk membuktikan ke DJP apakah transaksi ini benar-benar ada atau memang sesuai gitu, itu bagaimana ya Pak? Memang kita pengujiannya itu bisa dua level sebenarnya kalau kurang lebih ya. Jadi pertama kalau jasa ya misalkan, jasa ini pertama kita harus membuktikan bahwa pertama jasanya tuh ada dulu dilaksanakan ya. Jadi jasa ini benar-benar bukan dibuat-buat gitu loh ya. Ya, jadi secara nyata jasanya itu memang ada. Nah, baru kedua tentu saja terkait dengan tingkat remunerasi pembayaran jasanya itu sudah wajar. Nah, kalau ini tentu saja harus yang kedua itu harus diuji ya beserta dengan transfer pricing dokumen, kita cari data pembanding, margin yang diberikan misalkan cost plus 5% itu adalah wajar sebanding dengan industri yang sejenis dan seterusnya. Ya. Nah, yang pertama, tapi itu kedua menurut saya, yang memang aturannya begitu, kedua itu adalah, tapi pertama harus lewat dulu. Lewat itu artinya apa? Yang pengujian pertama, secara nyata itu, secara substansi jasa itu ada, gitu, telah nyata diberikan. Nah, sebagai contoh misalkan apa? Jasa manajemen atau jasa konsultasi ya diberikan oleh induknya ya kepada anak perusahaannya, misalnya induknya di Singapura ya sebagai holding company-nya kan gitu. Nah, manajemennya berpusat di Singapura misalkan. Nah, dia punya anak perusahaan di Indonesia, di Malaysia, di Thailand gitu, tapi semuanya holding company di Singapura. Nah, di situ manajemennya menge-charge tuh jasa konsultasi atau jasa manajemen. Nah, berarti yang gimana membuktikannya? Ya berarti harus ada aktivitasnya, orangnya mana, ya siapa yang memberikan tentunya dong. Kan kalau jasa harus ada yang memberikan. Orangnya mana kalau jasa nih. Kemudian kapan dia ke Indonesia, pernah nggak? Apa by Zoom? Kapan meetingnya? Karena kalau jasa nggak ada meeting agak lucu ya. Tapi harus ada meetingnya minimal online atau offline. Kalau offline mana kapan di Indonesia, tiketnya kapan? Kemudian terkait dengan agendanya, ya meetingnya tentang apa, berapa kali, ya. Laporannya harus ada laporan dong. Misalkan kita laporan, oh ini apa tentang dengan strategi 2026. Berarti kan harus ada minimal dokumen pembuktian kan. Oh ini ada laporan yang diberikan oleh induk ke anaknya. Oke, 2026 kita harus begini, pasarnya ini gitu. Nah, jadi sudah laporannya. Nah, kemudian bahkan kadang-kadang kita lebih detail. Kita minta
timesheet gitu. Timesheet itu artinya penggunaan waktu, utilisasi waktu. Jadi siapa, berapa lama, ya, berapa jam dia bekerja di Indonesia, gitu kan, untuk Indonesian entity-nya, sehingga kita bisa menjadi dasar penagihannya juga. Kenapa dia nagih berapa jam? Oh, dia kerjanya full time sebenarnya, Pak, selama seminggu, sebulan. Nah, dari sana berapa remunerasi yang diberikan, kemudian marginnya berapa. Ya, jadi pertama secara nyata ya harus diberikan oleh pemberi jasa. Nah, ini cukup tricky memang. Tidak ada tidak ada dokumen apa yang pasti harus disediakan, itu nggak ada. Ya, tapi aturannya di PMK 172 hanya disebutkan ini harus dibuktikan secara nyata. Nah, tergantung jasanya apa kan begitu. Kalau jasa maintenance beda lagi, ya kan. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting juga adalah terkait dengan bahwa memang itu jasanya dibutuhkan oleh si wajib pajak yang bersangkutan. Contoh tadi, emang perlu dia strategi 2026 misalkan atau 2027. Emang perlu nggak diberikan bayar jasa itu ke induknya di Singapura, pemegang saham. Nah, kalau tanpa itu, ya berarti revenue-nya ada berdampak nggak penghasilan dia di Indonesia? Contohnya omsetnya turun atau gimana gitu. Nah, jadi harus dibutuhkan. Nah, terus yang ketiga bahwa yang paling biasanya kita juga harus membuktikan ini memberikan manfaat ekonomis secara langsung gitu. Oh, dengan adanya ini, nah biasanya fungsional pemeriksa ketika melakukan pengujian transfer pricing pasti ditanya ini manfaatnya apa, ya, atas jasa ini. Nah, memang jasa itu agak susah kan gitu ya. Kalau barangnya jelas saya jual gitu. Tapi kalau jasa, dengan memanfaatkan jasa konsultan manajemen ini, maka ya kan penghasilan saya nambah atau rugi saya tambah kecil. Memang masih rugi, tapi rugi saya tambah kecil. Penghasilannya nambah. Atau kalau nggak bisa penghasilan, minimal customer saya bisa nambah, ya kan, market saya nambah, dan seterusnya gitu. Jadi manfaat ekonomis ini memang harus dijelaskan dan dibuktikan ya oleh wajib pajak. Kalau tidak ada ini, ya berarti akan berdampak kepada penghasilan yang saya laporkan. Either penghasilan saya tambah kecil, atau biayanya saya membengkak gitu, karena nggak efisien kalau tidak ada misalkan jasa manajemen yang diberikan oleh induk perusahaan. Kenapa? Karena ini untuk mencegah. Untuk mencegah apa? Untuk mencegah tax avoidance, ya, menarik laba ke luar negeri kan begitu. Bayarnya ke luar negeri besar gitu kan, atas jasa manajemen. Nah, sebenarnya itu nggak dibutuhkan dan tidak memberikan manfaat. Nah, itu yang mau diuji oleh fiskus, oleh pemeriksa. Nah, kalau memang ternyata tidak terbukti, ya berarti dikoreksi biaya jasanya, tidak diakui. Ya, jadi biaya otomatis kan pajak penghasilan badannya nambah kan biayanya berkurang. Plus tadi secondary adjustment dianggap sebagai dividen, deemed dividen. Nah, jadi ada lagi PPh 26 atas dividen kalau ke Singapura, ya 20% atau tarif tax rate-nya bisa lebih turun. Nah, gitu ya.